Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk yang memimpin doa kepada ketua kelas Agung Hariska, silakan. Baiklah teman-teman, untuk memulai sebuah pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih kepada Agung Hariska. Selanjutnya Bapak akan mengabsenkan seluruhnya. Yang pertama Gisela Amelia Putri, Hadir Bapak. Imratus Solika, Hadir Bapak. Abror Zukodri, Denny Febrian, Agung Hariska, Zuhratul Hayati, Hadir Bapak. Mai Halia Grini, Hadir Bapak. Eka Ulfa Herani. Hadir Bapak. Baiklah, hadir semua ya anak-anak. Selanjutnya perkenalkan Bapak, nama Bapak yaitu Bapak Deka Saputra. Yang sebelah kiri Bapak, silakan Bapak. Nama Bapak M. Akram Ali. Dan nama Bapak Muhammad Maulana. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Akram dan Bapak Irfan. Selanjutnya, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Baiklah anak-anak, sebelum kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, marilah kita berdiri semua ya anak-anak. Bernyanyi sambil tepuk tangan ya anak-anak. Baik Bapak. Terus anakku ada di sini. Bisa. Iya, kamu buka tuh. Kau masuk. Keren. Masuk. Lihat tak? Ini semua ya, ya. Selanjutnya
Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan bahan ajar pada website, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian gaya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengkategorikan macam-macam gaya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menemukan pemanfaatan gaya otot dengan kejadian sehari-hari dengan benar. Mungkin itu penjelasan dari Bapak. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Akram. Pada Bapak Akram dipersilakan. Terima kasih kepada Eka. Baik, anak-anak semuanya, silakan fokus ke depan. Hari ini kita akan mempelajari tentang gaya. Apakah ada yang tahu apa itu gaya? Silakan, saudara, apa itu gaya? Gaya adalah sebuah tarikan dan dorongan. Oke, boleh. Kita akan melakukan sebuah uji coba terlebih dahulu. Coba bro, ke depan. Baik Bapak. Ini ada kursi. Coba bro, dorong kursinya. Kira-kira apakah itu termasuk gaya? Ya. Gaya apakah itu? Dorong. Gaya dorong atau gaya gesek? Ya dorong. Oke, Zora, betul sekali. Beri aplaus untuk Zora. Zora maksudnya Eka. Beri aplaus untuk Eka. Oke, bagus. Tadi Eka. Hari ini kita akan mempelajari tentang gaya. Kita masuk yang pertama tentang pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali contoh gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Contohnya seperti mendorong yang dipraktekkan oleh Abro tadi, seperti kalau untuk hewan seperti kerbau yang membajak sawah, itu merupakan gaya otot. Selanjutnya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Contohnya seperti lampu ini, listrik. Selanjutnya gaya magnet. Nah, Bapak ada magnet di sini. Ini adalah bentuk dari magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Benda-benda yang dapat menarik benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda yang terbuat dari logam ataupun besi. Contohnya seperti ini. Bapak ada paku. Magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi. Oke. Ini merupakan gaya magnet, gaya tadi. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Kalian pernah melihat karet gelang? Apa yang terjadi jika kita tarik karet gelang? Pasti akan memanjang kan? Jika kita lepaskan maka akan kembali ke bentuk semula. Itu merupakan konsep dari gaya pegas. Selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Ini termasuk gaya gesek ketika kalian menggosokkan tangan kalian. Termasuk gaya gesek. Apakah kalian punya sepeda di rumah? Punya. Di sepeda juga ada menggunakan prinsip gaya gesek. Itu ketika kalian melakukan pengereman, ketika rem itu bersentuhan dengan besi yang ada di ban itu, peletnya, maka akan menimbulkan gaya gesek. Oke. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah tanah. Nah, ini merupakan contoh gaya gravitasi. Ketika kita melempar koin ke atas, maka dia akan tetap jatuh ke bawah. Apapun yang
yang kita lempar ke atas pasti akan ke bawah. Itu merupakan gaya gravitasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Selanjutnya Bapak akan serahkan kepada Bapak Evan untuk menjelaskan manfaat dari gaya. Silakan Bapak Evan. Baik, terima kasih kepada Bapak Abram. Di sini kita akan mempelajari tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa manfaat penggunaan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu gaya otot. Gaya otot pada manusia bermanfaat untuk melompat saat kita berenang, menulis pada saat kita melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian pada hewan, gaya otot ini berfungsi untuk menarik delman, membajak sawah dan lain sebagainya. Yang kedua, gaya listrik. Manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menyalakan lampu dan juga untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin dan lain sebagainya. Yang ketiga, gaya magnet. Manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menunjukkan arah pada kompas yang jenis magnet, jenis jalurnya magnet. Kemudian manfaatnya untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas dan lain sebagainya. Yang keempat, gaya gravitasi. Manfaat gaya gravitasi yaitu untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi, menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi, dan untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada pada posisinya. Yang kelima, gaya begas. Manfaat gaya begas yaitu dalam pembuatan spring bed. Kemudian yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan juga bermain panahan dan sebagainya. Yang keenam, gaya gesek. Manfaatnya yaitu membantu benda bergerak tanpa tergelincir, seperti yang dijelaskan sama Bapak Akram tadi tentang sepeda. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Kemudian untuk yang kedua, untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak, dan yang ketiga untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Di sini coba kalian perhatikan video pembelajaran yang Bapak berikan. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri Dede dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tema 7, yaitu tentang gaya dan gerak. Untuk itu kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Arti ini yaitu untuk melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Kemudian selanjutnya yaitu magnet. Semoga apa yang kita jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman lain ya, agar teman-teman lain juga mengetahui informasi pembelajaran ini. Akhir kata, Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah dari video pembelajaran tadi sudah dimengerti? Baik, untuk lebih jelasnya Bapak akan memberikan sebuah percobaan atau praktikum yang dimana kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama yang sebelah Muhammad Rian Jahyus, Abrol Zukodri dan Fikra Yoga. Setelah itu kelompok kedua Imrotu Solikah, Zuratul Hayati dan Eka Ulfa. Dan yang kelompok terakhir Denny Febrian, Agung Ariska dan Mahalia. Baiklah, pada kalian semua silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok pertama itu untuk kelompok pertama itu membahas tentang gaya otot, sedangkan kelompok 2 membahas tentang gaya gravitasi dan kelompok 3 membahas gaya magnet. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan memberikan alat-alat untuk praktikum nanti. Yang pertama itu gaya otot akan menggunakan kursi nanti ya. Yang kedua itu gaya gravitasi akan menggunakan kertas, pena, koin, batu dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalau untuk gaya magnet ini menggunakan magnet, logam dan besi. Di sini Bapak akan memberikan alat peraganya yang akan dipandu oleh Bapak Akram, Bapak Deka, dan saya, Bapak.
Apakah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah. Kelompok Nika bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bapak. Kelompok Ikra? Sudah. Nah, siapa yang mau duluan maju? Menjelaskan hasil praktikumnya. Coba kelompok itu, TK. Maka maju. Sampaikan hasil praktikum. Yang lain tolong disimak dan didengarkan ya. Baik, Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil praktikum kami, yaitu tentang magnet. Yang pertama yaitu magnet bisa menarik batu. Yang kedua, magnet tidak bisa menarik batu dan tidak bisa menarik daun, kayu, dan koin. Jadi kesimpulannya, magnet hanya bisa menarik benda yang bersifat besi. Itu teman-teman. Oke, Terima kasih. mereka akan untuk kelompok 3. Silakan dulu. Nah, selanjutnya kelompok Abro. Silakan lagi. Yang berat juga. Ini dengan seperti itu. Coba jelaskan kesimpulan dari kelompok kalian tentang praktikum yang sudah kalian lakukan. Baiklah teman-teman, saya dan Abror akan menjelaskan hasil praktikum kami. Gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh berat benda. Jadi semakin benda itu berat, maka akan cepat jatuh ke tanah. Itu ya Ika. Nah, seperti itu. Di sini lah aturan. Seperti itu, Pak. Pulang ke sini di meja. Kawan-kawan kita ada melihat Kamera. Bukan yang itu loh. Ini dia ada meja. Saya lihat ada 3. jangan kau nengok kamera. Ya, seperti ini. Jadi yang lebih cepat itu yang Berat. berat. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Mereka plus untuk kelompok Rika. Nah, udah. Nah, setelah kalian melakukan praktikum, bagaimana perasaan kalian? Apakah sudah paham? Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang dengan pembelajaran ini? Oke, mereka bersama Nah, untuk menguatkan tentang materi pada hari ini, Bapak akan mengirimkan sebuah aplikasi yang berisi tentang materi tadi di grup pembelajaran, dan juga ada Bapak akan mengirimkan kalian aplikasi nanti. Mintalah bantuan kepada orang tua kalian untuk menolongnya. Di dalam ini terdiri dari pendahuluan, materi yang kalian pelajari tadi, dan ada juga kuis. Nah, nanti kerjakan kuis ini ya di rumah ya. Baiklah, Pak. Sudah lupa nih. Nah, sudah cukup dan tidak. Lanjut. Lanjut, baik, Pak. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang daya dan manfaatnya. Oke, mereka harus untuk kesempatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat masuk ke dalam otak kita dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita nantinya. Oke, Abrol silakan pimpin doanya, Nak. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang ke rumah masing-masing dan kalau menyeberang lihat-lihat jalan yang hati-hati. Kalau nyebrang tuh ya. Awas di ya. Bisa jangan